Ya, balik lagi ya teman-teman, kembali lagi kita berjumpa di channel kesayangan kita, channel ngobrol olahraga. Untuk hari ini kita kembali memberikan update untuk di Korea Open ya, kompetisi Korea Open yang sedang berlangsung. Baru saja ini selesai pertandingan babak 16 besar ya. Nah, yang bertanding terakhir tadi Putri KW. Kira-kira bagaimana hasilnya, siapa saja yang lolos, siapa aja yang nggak lolos? Kemarin kita udah bikin reviewnya untuk 32 besar ya. Di 32 besar Indonesia ada 12 wakil, dan dari 12 wakil yang nggak lolos hanya 3 saja di 32 besar, jadi sisa 9 wakil. Nah, dari 9 wakil sekarang kira-kira yang lolos berapa? Sebelum kita update, boleh kasih dulu likes dan subscribe-nya teman-teman, sangat membantu untuk channel kesayangan kita. Nah, jadi kita langsung masuk ya. Hari ini kita mendapatkan hasil yang lumayan ya. Biasa Indonesia itu kalau ganjil gini ya, sisa 9, itu biasa tiap babak kan kita bilang yang nggak lolos itu 50% setengah. Jadi kalau 9 kan ganjil ya. Nah, kalau ganjil ini biasa yang nggak lolos lebih dari setengah. Jadi kalau 9 dibagi 2 kan 4,5 ya kan. Jadinya dibulatkan ke atas, yang nggak lolos lebih banyak. Tapi hari ini lumayan, ternyata yang lolos yang lebih banyak. Sehingga yang lolos ada 5 dan yang tidak lolos hanya 4 saja ya teman-teman. Nah, kita langsung update saja. Seperti biasa kita mulai dari yang mana? Yang tidak lolos dulu. Nah, ini ya yang tidak lolos dulu. Dari 4 yang tidak lolos ini ya, nama-nama yang udah menurut saya emang udah sesuai dugaan lah, kita bilang ya, istilahnya sesuai dugaan. Yang pertama ada Apriani Rahayu dan Siti Fadia ya. Apriani Rahayu dan Siti Fadia ini baru balik lagi ya. Kemarin kita bilang di 32 besar mainnya bagus. Cukup memuaskan juga. Di 16 besar saya nonton tadi juga oke lah ya, permainannya masih oke kok. Apri dan Siti Fadia tinggal waktu untuk jauh together aja ya. Kalau udah kompak lagi pasti bagus lagi. Itu yang pertama, Apriani Rahayu dan Siti Fadia ya, pasangan lama yang bersemi kembali. Lalu selanjutnya lagi ada Chico Dwi Aura. Nah, Chico Dwi Aura sendiri di babak 32 besar, Chico dari kualifikasi ya. Jadi habis kualifikasi 2 hari lalu, semalam main di 32 besar, musuhnya ini ya mengundurkan diri. Nah, musuhnya mengalami cedera, retire, jadi mainnya cuma bentar aja, setengah set aja, Chico udah lolos. Lalu di 16 besar ini harus menelan kekalahan. Memang ya kalau Chico sekarang sebenarnya pembuktian ya, bisa saya masuk 500 ini udah bagus, bisa masuk aja bagus ya. Apalagi bisa saya 16 besar udah sangat bagus lah ya. Harus tidak lolos Chico di nomor tunggal putra. Lalu selanjutnya lagi ada Jafar dan Felisa ya. Semalam saya sudah bilang, yang belum nonton videonya boleh ditonton ya. Saya udah bilang, emang kalau Jafar Felisa sih secara nomor unggulan memang nomor 8 mereka ya. Mereka termasuk unggulan yang lumayan juga, nomor 8. Tapi saya bilang memang kalau Jafar Felisa normalnya itu di 16 besar ini. Nah, saya bilang kalau bisa masuk 8 besar, walaupun sebagai unggulan nomor 8 bisa masuk 8 besar, udah bagus saya bilang. Tapi mungkin di 16 cocoknya, jadi ternyata harus terhenti di 16 besar juga, sesuai dengan yang saya prediksi semalam ya. Lalu satu lagi ada Anthony Sinisuka Ginting. Nah, Anthony ini juga akhir-akhir ini terus-menerus gagal di 32 besar ya. Berapa kompetisi terakhir nggak lolos di 32 besar terus. Gara-gara beberapa kali ya Anthony Ginting ini cederanya nggak cuma sekali. Jadi cedera, sembuh, main berapa kompetisi cedera lagi, beberapa kompetisi cedera lagi. Semoga kali ini nggak balik lagi cederanya ya teman-teman. Kali ini berhasil menembus dari 32 besar, berhasil ke 16 besar. Udah kemajuan satu langkah. Kita tunggu langkah-langkah selanjutnya sampai ke semifinal dan seterusnya. Kita doakan yang terbaik untuk Anthony Sinisuka Ginting. Nah, jadi itu 4 yang tidak lolos ya. Sekarang kita masuk ke yang lolos. Nah, 5 yang lolosin teman-teman kalau yang hafal ya udah tahu siapa aja yang lolos ya kan. Nah, dari 5 yang lolos ini kita mulai dari Amri dan Nita. Nah, jadi teman-teman ya, untuk Amri dan Nita ini sendiri tentunya pasangan ganda campuran ya. Nah, untuk Amri dan Nita permainan ya standar lah ya kali ini, oke lah, cukup oke, mengalahkan unggulan juga ya. Musuh yang dikalahkan unggulan nomor 6 cukup bagus lah mainnya Amri dan Nita, belum terlalu mematikan tapi oke lah, buktinya bisa menang lawan unggulan ya kan, cukup bagus untuk Amri dan Nita. Semoga bisa melangkah sangat jauh di kali ini ya. Lalu selanjutnya lagi ada Alwi Farhan yang menang secara kalau orang bilang hoki ya. Nah, karena musuhnya walk out, jadi Indonesia udah di tunggal putra dapat 2 keberuntungan ya. Chico kemarin musuhnya mengundurkan diri, yang ini juga mengundurkan diri. Belum jelas ya kenapa kok, pakat cedera atau apa belum tahu, yang pasti mengundurkan diri lawan dari Alwi Farhan, kalau nggak salah dari Hong Kong gitu ya. Itu mengundurkan diri sehingga Alwi Farhan nggak pakai main, langsung lolos. Jadi besok harusnya fresh seger ya, staminanya maksimal untuk Alwi Farhan besok karena dapat istirahat 1 hari penuh. Lalu selanjutnya lagi ada Jonathan Christie ya, yang juga di tunggal putra
Nah, Jonathan Christie sendiri tentunya memegang unggulan yang sangat tinggi ya, unggulan nomor 4 teman-teman. Jadi ini tertinggi untuk Indonesia ya. Tertingginya Indonesia unggulan 4 ya, ada di Jonathan Christie dan juga Putri Kusumawardhani. Jadi keduanya memegang unggulan nomor 4 yang sangat bagus ya. Kalau unggulan nomor 4 itu udah kelas bisa juara 1 lah ya kita bilang ya. Kalau udah 4 besar itu udah naik-naik sedikit, udah bisa dapat medali lah, dapat juara 2, juara 1 dan lain sebagainya. Itu untuk Jonathan Christie. Lalu selanjutnya lagi tentunya ada andalan nomor 1 Indonesia ya, yang walau nomor unggulannya nggak serem-serem amat ya kan, tapi untuk Indonesia peluang terbesar kali ini sepertinya ada di mereka ya, yaitu Fajar dan Fikri yang permainannya sangat bagus ya, sangat melengkapi. Kalau teman-teman yang udah nonton pasti tahu ya, sama-sama bisa depan, sama-sama bisa belakang, jadi rotasinya itu enak gitu ya. Kompak juga, jarang banget miskomunikasi ya, sangat jalan cover satu sama lainnya, bagus banget untuk F2 ya, julukannya F2 Fajar Fikri. Ini julukan F2 saya yang buat ya, by the way ya, bukan julukan nasional, tapi bagus banget F2 ya, Fajar Fikri. Lalu selanjutnya lagi ada tentunya yang udah kita bahas dari tadi ya, Putri Kusumawardhani yang juga memiliki nomor unggulan 4 dan mendapatkan kemenangan yang cukup meyakinkan di babak 16 besar ini. Nah, jadi itu yang lolos dari Indonesia ya, kelima-limanya berhasil lolos dengan cukup meyakinkan, sedangkan 4 yang nggak lolos memang ya bisa kita bilang sudah kita duga lah ya, memang di 16 besar pun kebanyakan sudah bagus atau memang di sekitar situ areal bermainnya. Nah, tapi kita harapkan semoga performanya bisa semakin maksimal untuk kontingen Indonesia teman-teman. Jangan lupa boleh berikan komentar di bawah ya, di kolom komentar dukungannya, doa untuk kontingen Indonesia juga kira-kira bisa sampai sejauh apa. Sekian aja update untuk hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.